Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya nih? Di Senin pagi ya, seperti biasa. Kabarnya semoga ya selalu diberi kesehatan dan supaya nanti kedepannya kita bisa cepat-cepat untuk bertatap muka seperti itu. Nah, sebelumnya di pertemuan sebelumnya nih ya, kita udah belajar tentang vektor di bidang R2 ya, di bidang latar. Nah, sekarang kita masih melanjutkan materi tersebut. Jadi sebelumnya kan kalian udah belajar tentang pengertian vektor, terus ada operasi-operasi yang ada di vektor, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian gitu ya. Nah, sekarang kita bakal belajar salah satunya yaitu ada kesamaan vektor. Nah, dua vektor itu adalah misal nih, vektor P dan vektor Q dikatakan sama atau ekivalen jika dan hanya jika dua vektor tersebut mempunyai panjang dan arah yang sama. Jadi, panjang sama arahnya itu harus sama. Nah, itu bisa ditulis dengan vektor P sama dengan vektor Q. Nah, di sini ada contoh nih ya, sedikit gambaran, di mana ini ada jajar genjang, vektor AD itu sama dengan vektor BC. Nah, panjangnya sama, arahnya juga sama, ke atas gitu ya. Nah, untuk sedangkan vektor AD itu tidak sama dengan vektor CB. AD tidak sama dengan CB, karena walaupun panjangnya sama, tapi arahnya berbeda. Gitu. Jadi, panjang dan arahnya harus sama. Terus selanjutnya itu ada komponen vektor. Nah, dua vektor itu dikatakan sama jika memiliki komponen yang sama. Maksudnya komponen itu apa sih? Jadi komponen yang biasa di kolom gitu loh ya. Nah, itu X, Y. Nah, itu namanya komponen. Nah, di mana vektor P sama dengan A, B, dan Q sama dengan C, D. Vektor P dikatakan sama dengan vektor Q apabila A sama dengan C dan B sama dengan D. Nah, itu bisa dikatakan vektor P sama dengan vektor Q gitu. Jadi angkanya harus sama. Nah, untuk selanjutnya itu ada panjang vektor. Jika komponen vektor A itu A1, A2, maka besar atau panjang vektor A itu bisa ditulis dengan nilai mutlak dari A nih ya, tandanya ya. Atau ini bisa bisa diartikan adalah panjang vektor. Lambangnya seperti ini ya. Panjang vektor A sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat gitu ya. Dari komponennya itu dikuadratin terus ditambahkan, habis itu di akar. Nah, untuk contohnya ini ada ya. Nah, lihat di sini aja langsung. Nah, untuk koordinat titik A itu 2,7, B negatif 1,3, dan C 0,4. Tentukan besar vektor berikut. Nah, besar vektor AB itu, nah, vektor AB-nya kan ini ya. AB sama dengan vektor B dikurangi vektor A, hasilnya negatif 3, negatif 4. Nah, besar vektornya itu lambangnya nih ya, ada harga mutlaknya. Negatif 3 dikuadratkan ditambah negatif 4 dikuadratkan sama dengan 25. 25 di akar hasilnya 5 gitu. Nah, yang BC juga sama. Nah, di sini kemarin udah ngebahas tentang aturan sinus dan kosinus gitu. Kemarin udah ngebahas tentang penjumlahan dan pengurangan gitu ya. Nah, selain itu, tadi di bagian ini kan sudah ikut tentang penjumlahan dan pengurangan vektor ya. Kita bisa tahu nih, misal penjumlahan besar dari dua vektor yang dijumlahkan, terus kita cari besarnya gitu ya. Itu hampir sama, itu sama caranya seperti tadi. Nah, bedanya apabila ada kedua vektor itu membentuk sudut theta itu, nah, itu pakai aturan kosinus, dimana jika besar vektor A adalah nih harga mutlak dari A, besar vektor B adalah harga mutlak dari B, dan besar vektor resultan R adalah harga mutlak dari R, dan kedua vektor membentuk sudut theta, nih ya, membentuk sudut theta, maka besar resultan R adalah, nah,
ini ya. Jadi besar vektor A dikuadratkan ditambah besar vektor B dikuadratkan ditambah 2 dikalikan besar vektor A dikalikan besar vektor B dikalikan cos theta. Untuk contohnya nih ya, besar resultan jika besar vektor P sama dengan 6 cm, besar vektor Q sama dengan 6 cm, dan kedua vektor membentuk sudut 60 derajat adalah, nah ini rumusnya, besar resultannya sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 2 dikali 6 dikali 6 dikalikan cos 60. Nah, cos 60 itu adalah setengah. Jadi hasilnya akar 108 atau 6 akar 3 cm. Untuk pengurangan ini sebenarnya bedanya cuma di bagian tanda ini aja ya, negatif. Nah, sedangkan yang penjumlahan itu tandanya pakai positif. Nah, kita pengurangan itu pakai negatif. Selebihnya kalau pengurangan itu kan, kalau penjumlahan tadi kan resultan ya. Nah, kalau pengurangan itu biasanya yang dicari itu selisih. Nah, maka tandanya itu besar selisih sama dengan harga mutlak dari vektor S gitu ya. Nah, ini rumusnya. Nah, untuk contohnya, besar selisih jika besar vektor P sama dengan 10 cm, besar vektor Q sama dengan 10 cm, dan kedua vektor membentuk sudut 120 derajat adalah, ini ibu salah nulis ya, ini harusnya besar vektor S atau vektor selisih sama dengan 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat dikurangi 2 dikalikan 10 dikalikan 10 dikalikan cos 60 derajat. Nah, hasilnya nanti akar dari 300 atau 10 akar 3 cm. Untuk selanjutnya itu ada vektor sejajar. Untuk membuktikan dua vektor sejajar itu dibuktikan salah satu vektor merupakan kelipatan vektor yang lain dengan dinyatakan dalam bentuk komponen gitu ya. Komponen itu maksudnya yang X, Y gitu kan vektor ya. Nah, untuk vektor-vektor berikut mana sih yang saling sejajar? Nah, ini di sini ya, vektor A sejajar dengan vektor F karena F sama dengan 2A. Nah, vektor F kan 10, min 2, vektor A-nya 5, min 1. Nah, 10, min 2 itu 2 kalinya dari 5, min 1, gitu. Nah, untuk vektor B sejajar dengan vektor E karena B sama dengan negatif E. Vektor B sama dengan negatif vektor E, gitu ya. Nah, kenapa? Karena vektor B-nya min 5,0 dan vektor E-nya 5,0. Untuk vektor C sejajar dengan vektor D karena vektor D sama dengan 3 kali vektor C gitu ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada vektor-vektor koplanar. Nah, vektor yang terletak pada bidang kartesius dinyatakan dalam bentuk kombinasi linear. Vektor A sama dengan M dikalikan vektor I ditambah N dikalikan vektor J, dengan I adalah vektor satuan sumbu X dan J adalah vektor satuan sumbu Y gitu. Jadi kalau semisal di atas bawah kan ya kolom X, Y gitu. Nah, kalau semisal dijadikan kombinasi linear itu jadi I ditambah J gitu. Nah, tapi kalau vektor koplanar itu ada konstantannya. Nah, dari vektor P sama dengan 2I ditambah 3J, vektor Q sama dengan 4I dikurangi 2J, vektor R sama dengan negatif 2I dikurangi 5J, nyatakan vektor berikut dalam bentuk kolom. Nah, ini mudah ya, tinggal dimasukkan menjadi atas bawah gitu, yang positif tetap positif, yang negatif tetap negatif gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembagian ruas garis dalam bidang datar. Karena vektor A, vektor P, dan vektor B merupakan vektor posisi dari titik A, P, dan B, untuk menentukan koordinat P dapat menggunakan rumus. Nah, ini gambarnya. Jadi, kita udah tahu koordinat vektor A berapa, vektor B-nya berapa, dan kita cari vektor B-nya tuh koordinatnya berapa sih. Nah, ini ya rumusnya ada seperti ini. Nah, catatannya, jika P terletak di dalam garis AB, jadi P itu di antara A sama B. Nah, itu M dan N-nya itu bertanda positif. Nah, jika P perpanjangan AB, maka M-nya bertanda positif dan N-nya bertanda negatif. Karena dari AP
Nah, kita cari jarak AP. AP-nya positif ya, sedangkan P ke B-nya itu negatif. Ya, arahnya kan kebalikannya gitu ya. Nah, sedangkan yang ini positif semua karena AP positif, terus PB itu positif juga gitu. Nah, untuk contohnya nih ya, semisal nih diketahui titik A 3,5 dan B negatif 7,10, jika P terletak di antara AB dengan perbandingan 2,3, tentukan koordinat P. Nah, ini diketahui ya, M-nya 2 dan N-nya 3. Terus kita masukkan rumus. N dikali XA, 3 dikali 3, ditambah 2 kali negatif 7, dibagi 5, hasilnya negatif 1. Yang YP juga 3 dikali negatif 5, terus ditambah 2 dikalikan 10, dibagi 5 hasilnya 1. Jadi koordinat P-nya kita dapatkan yaitu negatif 1,1. Nah, di sini ada 3 latihan. Nanti silahkan anak-anak kerjakan untuk ke depan, nanti dikumpulkan, ibu kasih tempat gitu ya anak-anak buat mengumpulkan. Deadline-nya mungkin 1 hari, jadi sekitar nanti malam gitu kalian batas mengumpulkannya ya. Nah, untuk penjelasan dari ibu kelanjutan vektor yang pertemuan kemarin sekian. Semoga kalian paham ya. Kalau misal masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan gitu, itu nanti bisa PC ke ibu atau tanya di grup, nggak masalah, biar teman-temannya juga pada tahu kalian bingungnya di bagian mana gitu. Nanti biar teman-teman yang juga bingung nanti bisa ikut paham gitu ya. Jadi sekian penjelasan dari ibu. Selamat belajar, selalu stay safe dan jaga protokol kesehatan ya. Dari ibu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.